hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Peristiwa bersama-sama ini, Yoel katakan, itu adalah peristiwa di akhir zaman. Bapak Ibu, ini sebentar lagi akan terjadi. Kondisinya sebentar lagi. Kondisi yang ini, Anda mungkin melihat sedikit sulit. Ini kondisi seperti, ini seperti kayak gini nih, saya bisa buat apa ya Bapak Ibu? Dalam kondisi masa sulit ini, engkau yang percaya, engkau yang melihat dengan pola pikir yang berbeda, engkau akan mengalami. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, atas kemurahan Tuhan, saya boleh kembali ke sini lagi bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar, sebab tahun ini diberikan visi dari gembala kita, visi dari Tuhan kepada gembala kita mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan amanat agung, sebab Bapak Ibu mengerti perintah agung. Apa bedanya tuh Pak? Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa perintah agung itu engkau harus menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Bapak Ibu, dan Tuhan katakan yang setara dengan itu, engkau harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah yang agung. Bapak Ibu mengerti bahwa perintah agung, barang siapa mengerti perintah agung, dan barang siapa mengikuti perintah agung, maka dia akan melakukan amanat agung. Amanat agung adalah merupakan sebuah perintah yang Tuhan berikan untuk Anda kerjakan. Tugas Anda di muka bumi cuma satu, amanat agung. Tapi kan saya berdoa Pak, saya harus baca Alkitab Pak. Iya, Anda mengerjakan keselamatan Anda, tetapi apa yang harus Anda buat di muka bumi adalah amanat agung. Bapak Ibu jangan lupa amanat agung, sebab Anda sudah melihat hari-hari ini di muka bumi, kondisinya sudah tidak terlalu baik. Anda sudah mengerti kondisi ada 7 negara yang mengalami krisis bahan bakar minyak. 7 negara. Indonesia belum masuk tuh. 7 negara ini sudah, Filipina sudah masuk, Thailand sudah masuk, Kamboja sudah masuk, Laos sudah masuk, Bangladesh, Sri Lanka sudah masuk. 7 negara sudah mengalami krisis. Dan orang-orang hari ini sedang mengantri pakai jerigen. Bapak Ibu belum tuh? Udah pulang, pulangnya Bapak Ibu. Belum, Bapak Ibu belum toh?
kita masih liburan Pak, lebaran juga belum selesai Bapak Ibu. Anda mengerti bahwa kita masih punya cadangan. Bapak Ibu harus berdoa, Anda harus mulai untuk berdoa. Anda harus berdoa supaya ada di Indonesia ini keamanan, ketertiban di Indonesia, air, tanah, dan udaranya Tuhan memberkati berlimpah. Bapak Ibu, sebelum saya mau bicara mengenai satu yang Tuhan katakan hari ini, tentang bagaimana penginjilan, saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang membawa Alkitab hari ini? Angkat kalau ada. Satu saja. Loh iya, hari ini adalah hari pertama selama saya berkhotbah dari tahun 2001 ya. Saya berkhotbah dan hari ini yang pertama saya tidak membawa Alkitab, saya harus memakai ini saja. Nah, ini saya mau lihat Bapak Ibu. Saya pertama hari ini tidak membawa Alkitab, tapi membawa catatan dan bentuk digital. Bapak Ibu, Anda yang punya Alkitab Anda boleh buka, Anda nanti nonton di sini saja depan, Anda akan melihat ke papan ini kalau Anda bisa menonton. Bapak Ibu, ini yang menarik. Hari ini kita buka dulu yuk Lukas. Lukas nih bagus, Lukas Bapak Ibu. Lukas 4, nah ini ayat yang 16. Lukas 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, Tuhan Yesus kan lahir di Bethlehem ya Bapak Ibu ya, tinggal di Nazaret, tempatnya dibesarkan. Menurut kebiasaannya, Tuhan ini sudah terbiasa Bapak Ibu, setiap minggu dia pergi sinagog, dia ada di sinagog dan dia berkhotbah di sana. Ia masuk ke rumah ibadat sebab Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Bapak Ibu tahu rabi, sebetulnya di Alkitab, rabi Tuhan Yesus itu bukan termasuk raban. Jadi ada 3 jenis rabi hari itu. Rabi yang terbesar itu Raban. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan Raban. Raban itu siapa contohnya? Gamaliel. Gurunya Paulus, itu adalah Raban. Raban adalah orang yang sangat besar dan sangat dihormati. Raban itu artinya yang mulia. Raban itu punya murid sekitar 2.000 orang. 2.000 atau 2.000 lebih. Dan dia guru bangsa. Tuhan Yesus bukan Raban. Yang nomor 2, Rabi itu adalah orang Farisi. Atau orang Saduki yang jadi Rabi, tapi orang Farisi paling banyak. Jadi seorang Rabi itu adalah orang Farisi yang punya murid sekitar 300 atau 400 orang. Dan Tuhan Yesus bukan termasuk rabi itu. Kalau tanya sama saya, Pak, Tuhan Yesus masuk rabi yang mana? Yang level 3. Tuhan Yesus adalah rabi nomor 3, yaitu rabi kampung. Makanya kenapa muridnya cuma 12 dan 70 murid yang tidak tetap. Jadi 82 murid itu berganti-ganti terus orangnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya murid hanya 82, 12 yang tetap saja. Dan cuma sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena dia rabi kampung. Masuk kampung, keluar masuk kampung. Tetapi rabi kampung ini, kalau dia pergi untuk melayani, hari itu satu malam dia memberikan makan 5.000 laki-laki. Bapak Ibu belum tentu perempuan. Orang Yahudi pasti menikah kan. Jadi 5.000 yang menikah 4.000, 9.000 ditambah anak-anak. Hari itu kalau total dijumlah semua, yang ngasih makan hari itu 40.000 orang. Dan makanannya sisa 12 keranjang. Bapak Ibu itu bagus sekali. Jadi Tuhan Yesus itu Anda tahu kenapa orang Farisi, orang Saduki iri sama Tuhan Yesus? Anda tahu jawabannya. Sebab rabi kampung jabatannya rendah, tapi kalau bikin mujizat, orang bisa makan dengan kenyang. Bapak Ibu, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia temukan nats di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu, itulah sebuah tugas yang Tuhan buat di muka bumi. Dia berkata, Tuhan itu luar biasa. Dia telah mengutus aku, Tuhan Yesus diutus, untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Orang miskin tidak diberikan uang Bapak Ibu, tapi diberikan Alkitab yang sebesar ini. Kabar yang baik, Alkitab Anda dan saya punya itu adalah kabar yang baik. Bapak Ibu, untuk memberikan pembebasan pada orang tawanan, untuk membebaskan banyak orang dalam tawanan, penglihatan pada orang buta, baik buta secara fisik maupun secara rohani, dan membebaskan orang tertindas. Bapak Ibu, orang-orang tertindas dibebaskan. Anda ditindas dengan ekonomi hari ini, dengan hubungan, dengan kondisi-kondisi problematik. Bapak Ibu, Tuhan akan membebaskan dan beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu,
ayat di sini itu bicara mengenai tugas yang Tuhan bawa di muka bumi. Orang tanya sama saya, Pak, apakah Tuhan Yesus itu selama di muka bumi dia pergi untuk menginjil? Iya jawabannya. Sebab Injil adalah evangelion, adalah kabar yang baik. Bapak Ibu tahu kabar yang baik. Kabar baik itu yang bisa kalau hari itu tidak ada WA, tidak ada grup WA, tidak ada. Hari itu kalau kerajaan ingin beritakan kabar baik kepada masyarakat di kerajaan, dia akan membawa kelenengan. Kloneng. Wah, pengumuman yang penting sebab telah lahir seorang pangeran. Bapak Ibu, itu diberitakan kepada banyak orang di dalam kerajaan. Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan Yesus itu pergi dan banyak orang bertobat oleh karena Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau saya tanya sama Anda hari ini, apakah Anda akan pergi? Pak, saya tuh bisa pergi Pak, tapi saya tuh orangnya gak gampang bicara. Saya malu-malu Pak, saya harus ngomong apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan sebuah poin yang penting dalam hidup ini, bagaimana Anda bisa melihat, Anda bisa mencontoh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda melihat Tuhan Yesus ini, di dalam selama Tuhan Yesus hidup, ada kira-kira sekitar 18 kelompok orang-orang. Jadi hari itu Yesus hidup di antara 18 kelompok. Hari ini saya tidak bagikan 18 tapi 4 saja Bapak Ibu. Dan kelompok-kelompok ini itu ada di antara dia hidup di muka bumi. Dan orang-orang ini itu membutuhkan Tuhan Yesus. Ayo Anda serang dan saya melihat orang-orang seperti apakah, kelompok seperti apakah yang Tuhan Yesus itu mengerti bahwa ini orang butuh aku. Gitu ya. Ini orang terus membutuhkan sesuatu untuk bisa hidup. Bapak Ibu, yang pertama ditulis oleh Tuhan Yesus, ini yang pertama, itu adalah orang Saduki. Bisa baca Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Saduki. Bapak Ibu tahu Saduki itu adalah Bani Zadok. Zadok Saduki. Atau Sadusis. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa imam besar itu kan ada dari zaman Harun, Bapak Ibu orang Lewi ya. Lalu orang Lewi turun terus dan orang Israel mengalami pembuangan, orang Yehuda mengalami pembuangan. Setelah dibuang, mereka agak kesulitan mencari ini keturunannya masih dari Harun atau tidak. Lalu mereka mencari patokan yang terdekat, yaitu imam besar Zadok. Imam besar Zadok ini ada keturunan yang asli. Jadi siapa yang urutannya kepada Zadok, itu yang menjadi imam besar hari itu. Bapak Ibu, orang Saduki itu adalah sedikit jumlahnya. Tetapi itu powerfulnya bukan main. Mereka ada di government. Jadi mereka hidup itu pro sama orang Romawi. Mereka hidup di sini, orang Romawi di sini. Jadi sebelahan dengan orang Romawi. Mereka hidup bersama dengan orang Romawi, mereka pro sama orang Romawi. Mereka itu adalah seorang yang besar. Mereka punya pengajaran agak sedikit aneh. Itu katakan bahwa orang mati tidak bisa bangkit. Yang kedua, malaikat tidak ada. Bapak Ibu Anda bisa bayangkan ya, malaikat tidak ada dan orang mati tidak bisa bangkit. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, dari mana Pak mereka bisa percaya seperti itu? Saya nggak tahu jawabannya. Mungkin karena pembuangan yang sudah begitu lama, selama itu dibuang dan tersebar di mana-mana, mereka kehilangan iman mereka terhadap Torah. Bapak Ibu, orang Saduki, ini powerfulnya bukan main. Mereka memberikan sebuah fatwa. Satu kali diberikan, seluruh bangsa harus mentaati mereka. Mereka hidup dengan baik, mereka makan dengan baik, mereka makan gandum karena mereka ada bersama orang Romawi, mereka ada di struktur yang tinggi jabatannya di masyarakat. Orang Saduki ini jumlahnya sangat sedikit dan mereka dihormati oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu, orang Saduki ini membutuhkan Tuhan Yesus. Anda tahu contohnya siapa Pak orang Saduki? Bapak Ibu tahu Yusuf Arimatea? Halo? Tahu toh Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea adalah seorang Saduki. Tuhan Yesus bicara sama Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea sudah mengenal siapa Tuhan Yesus, dia tahu siapa Tuhan Yesus, tapi dia tuh antara iya dan tidak. Dan waktu itu penguburan Tuhan Yesus terjadi. Yusuf Arimatea menunjukkan sebuah tindakan yang benar dari seorang yang beriman. Yusuf Arimatea adalah seorang Saduki yang bertobat. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti bahwa
Tuhan datang bagi semua orang. Tuhan datang bagi orang Saduki. Bapak Ibu, kalau Anda kenal hari-hari ini ada pejabat yang posisinya tinggi. Dia seperti tidak kurang apapun. Dia punya jabatan, dia punya uang, dia punya pengaruh. Tapi mungkin seperti orang Saduki membutuhkan Tuhan Yesus. Dia perlu mendengar soal Tuhan Yesus. Anda harus bicara kepada orang-orang seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok Saduki. Yang nomor dua, ini penting nomor dua. Nomor dua adalah orang-orang Farisi atau Peruzim. Farisi atau Peruzim. Bapak Ibu tahu orang Farisi itu berasal dari orang-orang yang melihat kehidupan orang Saduki. Orang Saduki menurut mereka sudah payah. Imannya sudah jauh dan mereka mengatakan mereka mau mempelajari firman Tuhan. Mereka membuka Torah, mereka membuka adat Talmud dan mereka percaya bahwa Torah itu benar. Mereka mereka menggabungkan orang-orang dan belajar Torah dengan benar. Waktu mereka belajar Torah itu, mereka mempelajari dengan baik. Bapak Ibu, orang Farisi pada awal adalah orang yang benar. Orang Farisi mempelajari seluruh Torah dengan baik dan mereka membuat kelompok di antara mereka sendiri dan mereka meningkatkan seorang yang duduk di dewan keagamaan. Bapak Ibu tahu bahwa orang Yahudi itu punya dewan keagamaan yang namanya Sanhedrin. Bapak Ibu tahu ya, Sanhedrin itu isinya dua kelompok ini. Saduki dan Farisi. Saduki dan Farisi ketuanya pasti dari Saduki. Tetapi kelompoknya itu bertarung gitu. Dan kita tahu bahwa hari itu kelompok yang banyak diisi oleh orang Farisi. Bapak Ibu, dua ini musuh bebuyutan. Orang Farisi itu mengatakan orang sudah mati bisa bangkit. Dan malaikat itu ada. Tetapi orang Saduki bilang tidak mungkin terjadi. Mereka itu musuh bebuyutan. Apa yang terjadi oleh orang-orang Farisi? Mereka itu mempelajari Torah dengan demikian teliti sehingga lebay. Lama-lama mereka menjadi lebay. Mereka mempelajari Torah plus adat. Akibatnya jatuhlah mereka. Mereka mengatakan, ayo kita belajar firman. Tapi lama-lama mereka mengatakan, kamu salah neraka, kamu dosa, kamu penjahat. Bapak Ibu, itu orang Farisi. Di dalam kehidupan kita, mungkin ada orang seperti ini. Anda sudah capek dengan semua kondisi rohani. Anda mau belajar firman dengan baik. Anda pelajari firman. Kalau Anda belajar firman, pengetahuanmu bertambah. Atau engkau bertambah, lalu engkau menjadi orang yang suka menuduh orang. Kamu gak benar, kamu salah, kamu neraka. Waduh, lama-lama Peruzim itu jatuh ke dalam kondisi yang menyesatkan mereka. Orang Farisi ini adalah kelompok yang paling sering bertemu Tuhan Yesus dan bersinggungan dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi, Bapak Ibu. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, siapakah orang Farisi dalam Alkitab yang mungkin bertobat? Bapak Ibu tahu Nikodemus? Yang malam-malam datang sama Tuhan Yesus? Nikodemus adalah orang Farisi. Dia datang sama Tuhan Yesus, dia bertanya sama Tuhan Yesus karena dia ingin tahu. Nikodemus adalah orang Farisi yang bertobat. Anda tanya lagi sama saya, Pak, apakah Tuhan Yesus punya seorang murid dari Farisi? Bapak Ibu, orang Farisi itu bersiap untuk kemerdekaan. Ini pro sama Romawi, yang ini nolak Romawi. Mereka berantem itu. Contohnya, apakah Tuhan punya murid seorang Farisi? Matius, penulis kitab suci, Injil, Matius, Bapak Ibu tahu? Itu adalah orang Farisi. Siapa lagi Pak orang Farisi yang ada hari itu? Bapak Ibu kalau Anda mengerti orang Farisi adalah Paulus, orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kalau Anda tanya sama saya Pak, sebetulnya Pak, apakah dalam kehidupan Tuhan Yesus hari itu, Tuhan itu pernah bertemu dengan Paulus? Tidak tulis oleh Alkitab, di manakah Paulus ada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Tetapi Anda mengatakan sebuah peristiwa yang mungkin ada. Anda pernah mendengar kisah ini.
Jadi hari itu ada orang kaya datang sama Tuhan Yesus. Dan ngomong sama Tuhan Yesus begini. Guru, lihat panggilannya. Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku nanti bisa ke sorga? Kan gitu jawabannya. Lalu Tuhan melihat dia dan berkata, oh ya gampang. Engkau tahu hukum Torah tak? Engkau lakukan hukum Torah itu. Jangan menyembah dua Tuhan. Hormati orang tuamu. Engkau harus tidak boleh membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan semua engkau lakukan. Orang itu mengatakan pada Tuhan Yesus dengan bangga, Guru, aku sudah membuat apa yang kau sebutkan itu sejak dari aku masih muda. Bapak Ibu, Anda pernah dengar itu ya? Anda simpan di sini. Nah, satu ketika di sebelah waktu Paulus menulis surat, dia pernah berkata, aku Paulus, anak cucu dari Abraham, orang dari suku Benyamin. Bapak Ibu, ini Anda tahu kalau Benyamin, bukan Benyamin Sueb, Bapak Ibu. Benyamin atau Benjamin gitu ya. Apa? Benyamin, bukan Benyamin loh Bapak Ibu, Benyamin itu Sueb. Jadi ini lain ya. Jadi dari anak cucu Abraham, orang Israel asli, dari suku Benyamin. Dan Paulus katakan, mengenai hukum Torah, aku tidak bercacat melakukannya. Tidak bercacat itu sama, aku telah melakukan dari masa mudamu menggunakan kata yang sama. Jadi menurut saya, ini menurut saya loh ya pribadi. Mungkin loh Paulus tuh bertemu sama Tuhan Yesus. Paulus sama Tuhan Yesus tuh usianya beda 8-10 tahun lah kira-kira usianya. Beda 8-10 tahun. Bapak Ibu, di tempat itulah kira-kira Paulus pernah bertemu dengan orang ini. Paulus adalah seorang Farisi. Orang muda yang kaya. Dia masih muda. Umurnya beda 10 tahun sama Tuhan Yesus 8 tahun. Dan dia orang yang kaya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sudah buat ini, dia melihat dia orang yang kaya, dia berkata, jual harta bendamu, bagikan sama orang miskin, dan engkau ikutlah aku. Waktu mendengar itu, Paulus berkata, hah? Lalu dia pergi dengan kecewa. Bapak Ibu, kenapa dia bisa kaya? Sebab dia adalah orang Farisi. Ayah dari Paulus itu memiliki kewarganegaraan Roma. Ini kan ribut sama Roma, tuh. Orang Farisi ribut sama Roma. Tapi ayahnya punya kewarganegaraan Roma. Kok bisa Pak? Karena jabatannya tinggi. Itulah ayah dari Paulus. Bapak Ibu mengerti? Paulus itu hidup di muka bumi, dia menikah gak sih Pak? Kok dia bisa nulis surat tentang pernikahan tuh bagus sekali. Bapak Ibu tahulah bahwa Paulus pasti menikah. Karena dia adalah orang Sanhedrin. Orang Sanhedrin harus menikah Bapak Ibu. Tapi apakah dia kemudian istrinya meninggal atau istrinya menceraikan Paulus, saya tidak tahu. Tapi dia pergi dan Paulus tidak menikah lagi setelah itu. Bapak Ibu, Paulus adalah orang Farisi. Paulus ini penting kalau Anda melihat. Bapak Ibu, yang berikutnya, yang ini mau merdeka, yang ini tidak mau merdeka. Wah, ribut, gontok-gontokan. Itu mereka mencari pengikut, waduh jumlahnya tarik-tarikan di antara mereka berdua. Mereka ini membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan Tuhan Yesus. Dua orang ini membutuhkan Tuhan Yesus. Anda melihat di kiri kanan Anda? Bukan di sini sudah Kristen semua, bagus Bapak Ibu. Di luar, Anda melihat orang ini mungkin butuh Tuhan Yesus. Orang ini mungkin memerlukan Tuhan Yesus. Bahkan orang seperti Paulus pun membutuhkan Tuhan Yesus. Bisa Bapak Ibu? Oke. 3. Ezeni. Ezeni itu apa Pak? Orang Ezeni itu melihat gini. Orang Saduki, sudah payah nih, Saduki payah. Orang Farisi, balah payah nih. Sudahlah biarkan mereka ribut saja. Kita tarik diri dari mereka. Kita pisahkan diri kita dari mereka. Biarlah mereka ribut suka-suka mereka. Gitu. Orang Ezeni adalah kelompok yang anti dengan marketplace. Mereka tidak mau ikut grup yang sana, tidak mau ikut grup yang sini. Mereka adalah kaum mistik. Bapak Ibu tahu kaum sufi?
Sufi, Bapak Ibu tahu ya? Nah itulah kira-kira orang Ezni seperti itu. Mereka hanya kumpul di antara mereka sendiri. Kalau tanya sama saya, Pak, siapa Pak contohnya orang Ezni? Bagus Bapak Ibu pasti tahu. Yohanes Pembaptis. Anda tahu ya? Itu orang Ezni. Anda mungkin bilang, dia kan anak dari Imam Kepala Zakaria. Pasti dia orang Saduki. Yohanes Pembaptis dulunya adalah orang Saduki. Tetapi waktu dia orang Saduki, kita mendengar kabar bahwa Herodes membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Bisa ya? Waktu Yohanes lahir, itu semuanya gempar. Ada banyak perkataan tentang Yohanes dan Yohanes ini luar biasa. Kalau Anda hari itu hadir di masa Elisheva mengandung dan lahir Yohanes, Anda mungkin berkata bahwa Mesias itu Yohanes. Jadi Yohanes itu hari itu penuh mujizat. Dan Tuhan Yesus lahir 6 bulan setelah itu. Dalam kondisi kelahiran Tuhan Yesus, itu tidak ada orang yang melihat sama sekali. Mereka mengerti ada sesuatu yang besar terjadi, tapi yang mana anaknya tidak banyak kelihatan. Jadi hari itu Herodes mengatakan, bunuh anak di bawah usia 2 tahun. Hari itu Tuhan Yesus sudah ngungsi ke Mesir. Bapak Ibu, ngungsi ke Mesir. Yang tinggal siapa? Ya Yohanes. Yohanes dikejar, mau dibunuh, orang tuanya meninggal, Yohanes masih muda. Setelah meninggal, kemudian Yohanes bergabung dengan orang Ezni. Dan tinggal bersama orang Ezni. Orang Ezni, Bapak Ibu, hari ini Anda kan pegang Alkitab semua tuh. Kalau Anda pegang Alkitab, Anda membaca, wah kitab Matius, kitab Markus, Lukas, ini bagus. Bapak Ibu, Anda hari ini harus mengerti bahwa engkau dan saya hari ini, kita berhutang kepada orang Ezni. Bapak Ibu tahu orang Ezni itu yang lari membawa kitab suci. Anda tahu orang Yahudi punya kitab, itu jumlahnya ratusan ribu. Anda tanya sama saya, Pak kenapa kita punya cuma 66? 39 PL dan 27 PB. Kenapa cuma 66? Ada yang percaya bahwa ada orang memiliki 73. Gitu ya. Ada yang percaya bahwa kitab suci jumlahnya 81. Ada yang mengatakan bahwa kitab suci 88. Kita bilang 66. Masing-masing beda lah gitu. Tetapi kita punya yang 66 ini. Dari mana ini? Anda tahu dari ratusan ribu itu dibawa lari waktu penganiayaan terhadap orang Kristen. Yang bawa lari itu orang Ezni. Kalau mereka lari, ketangkep dan dibunuh, tulisannya hilang. Bapak Ibu, Anda tahu contohnya adalah Korintus. Anda tahu kitab Korintus, ada 1 Korintus, 2 Korintus, dan 3 Korintus. Bapak Ibu mengerti 3 kitab Korintus, tapi kita punya cuma 2 Pak. Iya cuma 2, karena 1 Korintusnya hilang. Jadi 2 Korintus dijadikan 1 Korintus, dan 3 Korintus jadi 2 Korintus. Anda tanya sama saya, Pak kalau hilang gimana Pak? Mana saya tahu, gitu ya jawabannya. Ya tanya sama yang terjadi, itu saya nggak tahu. Nah Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Nah Bapak Ibu, waktu dibawa lari orang-orang ini, yang mati ya mati, hilang, tercerai, hancur dan catatannya hilang. Yang masih ada dibawa lari terus, turunan demi turunan demi turunan dan demi turunan. Waktu mereka berlari, mereka menyembunyikan tulisan itu dalam 1 gentong dari tanah liat gitu, tinggi gini gentong. Dimasukkan sana, ditaruh, disimpan dalam gua. Anda tahu bahwa pada abad 20, tahun 19 sekitar 40-an, 45 kira-kira, ada orang Beduin. Anda tahu orang Beduin ya? Bapak Ibu, siapa yang mau ke Israel? Jangan sekarang lagi perang. Tapi punya harapan mau ke Israel. Yang belum ke Israel, angkat tangan. Saya doakan sekarang. Jangan turunkan, saya mau doakan, turunkan. Angkat tangan tinggi. Bapak lihat tangan-tangan ini, mereka ingin pergi ke Israel. Izinkan mereka pergi ke Israel sebelum kedatanganmu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalau Anda mengerti, waktu mereka berlari itu, Anda tahu Beduin itu adalah orang yang nomaden. Jadi hidupnya enggak selalu di sebuah tempat. Dia punya, ada mobil tua, ada mereka mengembalakan kambing domba, atau sebuah tempat yang rumahnya juga sementara, tapi tidak punya rumah. Kaum Beduin ada anak kecil, anak muda yang menggembalakan kambing domba. Waktu gembalakan kambing domba, itu kambingnya masuk dalam gua. Anak kecil ini gak berani masuk tuh. Kemudian dipanggil, dipanggil-panggil diem aja tuh.
Kemudian diambil batu dilempar dalam gua. Preng, dia kaget. Apa yang pecah? Dia ambil batu lagi, dia lempar lagi. Preng, pecah, kaget lagi. Kemudian dia lari kepada pemimpin-pemimpin Beduin. Mereka berkata dan mereka datang dan masuk dalam gua itu mencari. Ditemukan itu gentong-gentong yang tinggi segini. Yang tinggi segitu. Dibuka, mereka nggak tahu apa ini. Kemudian orang-orang Israel datang dan membeli itu dengan harga murah. Itulah catatan asli dari Alkitab yang Anda pegang. Kita sebetulnya masih tahu bahwa kita masih punya catatan aslinya dan disimpan dalam museum sekarang. Itu dibuat oleh orang Ezeni. Bisa ya? Jadi orang Ezeni itu lari. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, apakah orang Ezeni itu muncul di Alkitab? Oh Bapak Ibu, orang Ezeni itu ada di Alkitab. Bapak Ibu tahu satu peristiwa waktu makan malam terakhir? Hari itu mau persiapan toh? Dan Tuhan berkata kepada dua muridnya, engkau pergi, engkau ke sebuah tempat, nanti engkau jalan, engkau ketemu sama seorang pria membawa kendi. Engkau ikuti orang itu, masuk ke rumah, nanti di rumah itu engkau bicara sama yang punya rumah, kau tanya sama dia, di manakah tempat untuk guru membuat makan Paskah? Di tempat itulah terjadi, Anda tahu loteng tingkat 2? Nah itulah tempatnya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, seorang laki-laki membawa kendi, itu unik. Laki-laki zaman itu gak ada yang bawa kendi. Laki-laki yang bawa kendi itu wanita, bukan laki-laki. Kalau Anda melihat hal ini, Anda tahu, kok ada laki-laki bawa kendi Pak? Ya itu orang Ezeni. Orang Ezeni itulah yang ada waktu Tuhan Yesus ingin ketemu sama pemiliknya. Bapak Ibu, berarti Tuhan Yesus punya teman orang Farisi, punya teman orang Saduki, punya teman orang Ezeni. Tuhan bergaul erat dengan orang Ezeni. Yohanes Pembaptis itu orang Ezeni. Tampilan Yohanes juga kelihatan toh. Yohanes itu kan orang ini harusnya Saduki. Bapak Ibu tahu imam lah. Wah rapi imam tuh. Jenggotnya rapi. Lenan. Pakai sabuk gitu ya. Itu lenan Ezeni. Dan makannya sehat sekali. Itu kalau makan domba. Wah, hanya sisi kaki kiri sama kaki kanan saja dimakan tuh. Ezeni itu. Dan minumnya itu bukan susu tapi skim. Susu bagian atas yang penuh dengan vitamin. Anda berkata sama saya, Pak, apa gak enak Pak makan begituan Pak? Masa makan kambing bakar sama susu Pak? Ya orang mereka tidak enak, kalau kita enak mungkin. Jadi mereka seperti itu Bapak Ibu. Mereka itu rapi. Tapi Pak Yohanes Pembaptis gak begitu. Yohanes itu tampilannya kayak gembel Pak. Ini jenggotnya Pak, waduh gak pernah kena jilet Pak. Bajunya Pak, waduh kulit onta Pak. Dan minumnya itu madu Pak. Bapak Ibu tahu madu ya? Zaman dulu kalau madu diambil, itu diambil tanpa bius terhadap lebahnya. Jadi lebahnya pasti marah kan. Anda tahu lebah Israel sama lebah Indonesia besar mana? Besar Israel. Jadi muka Yohanes Pembaptis penuh dengan totolan itu. Ezeni itu orang Ezeni seperti itu. Itu orang, dia minum dari madu dan makannya kacang polong belalang. Dimakan. Kenapa seperti kok hidupnya menderita sekali? Ya sebab dia orang Ezeni, dia pelarian dari orang Saduki. Tapi Bapak Ibu mengerti bahwa mereka orang Ezeni, tapi mereka butuh Tuhan Yesus. Bisa Bapak Ibu ya? Yang ini butuh Tuhan Yesus, ini butuh Tuhan Yesus, yang Ezeni juga butuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang keempat, ini penting Bapak Ibu. Setelah kaum Saduki, setelah kaum Ezeni, dan kemudian kaum Farisi, Anda tahu kaum Zelot. Zelot. Zelot itu apa Pak? Zelot itu artinya adalah keras. Mereka, Anda punya teman seperti ini, hajar bleh, urusan belakangan. Itu orang Zelot itu. Itu orang Zelot. Mereka pokoknya gayanya sikat, pokoknya semuanya disikat. Perang aja bawaannya. Mereka benci dengan Romawi, mereka ketemu Romawi, hajar bleh. Itu orang Zelot. Mereka hidup, Anda tahu di manakah mujizat Tuhan Yesus secara publik yang pertama?
Kalau Tuhan Yesus bikin mujizat yang pertama di mana? Kalau publik yang pertama? Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di rumah. Gitu ya. Di rumah tangga. Maria kan berkata, apa yang dikatakan oleh dia, buatlah ini. Dari mana Maria tahu bahwa Yesus bisa bikin mujizat? Di rumah sudah sering. Tetapi Tuhan Yesus di mana membuat mujizat publik yang pertama? Di Kana. Bisa bedakan ya Bapak Ibu ya? Jadi publik yang pertama di Kana. Kalau mujizat pertama di mana? Di rumah. Bapak Ibu, di Kana itu hal yang menarik. Di dalam pesta di Kana itu mungkin pengantinnya, ketua acaranya, dan anggota yang hadir itu orang Zelot. Kenapa? Karena Kana itu adalah tempat markas dari orang Zelot yang paling besar ada di Kana. Gitu. Bapak Ibu, itu hal yang menarik yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Anda mungkin tanya sama saya, Pak, apakah Tuhan Yesus itu punya murid orang Zelot, Pak? Punya. Simon orang, nah itu. Murid Tuhan Yesus itu nano-nano, mejiku hibiniu. Matius juga ada dari sini, dari orang Zelot juga ada, kumpul semua. Simon orang Zelot, itu seorang Zelot. Dan satu lagi murid Tuhan Yesus yang Anda tidak bakal lupa seumur hidup. Bernama Yudas Iskariot. Itu adalah orang Zelot. Yudas Iskariot pokoknya perang. Jadi bawaan tuh gahar gitu. Hajar boleh. Bapak Ibu tahu siapa lagi orang Zelot? Bapak Ibu tahu, kita buka Kisah ke-5. Ini orang Zelot ini. Cerita dari Gamaliel. Waktu dia diminta oleh rakyat bicara mengenai kehidupan dari orang Kristen. Kisah ke-5, kita buka ayat 34. Kisah ke-5, 34. Tapi orang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, gurunya Paulus, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh bangsa. Kemudian bangkit berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Berikutnya, sudah dia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat. Berikutnya, terhadap orang-orang ini. Terus, sebab itu telah muncul si Teudas. Teudas adalah seorang Zelot yang mengaku dirinya seorang istimewa yang punya kira-kira 400 orang pengikut. Tapi dibunuh oleh cerai belas seluruh pengikutnya dan lenyap. Berikutnya, sudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncul lagi si Yudas. Yudas adalah orang Zelot juga. Orang Zelot. Kemudian seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi juga tewas dan cerai belas seluruh pengikutnya. Bapak Ibu tahu orang itu adalah orang Zelot. Orang Zelot membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang kepada orang ini, kepada orang ini, kepada orang ini, kepada orang ini. Anda mungkin kenal orang-orang seperti ini. Orang yang berkata, hajarlah urusan peraturan gak penting lah. Orang itu mungkin butuh Tuhan Yesus. Atau Anda ketemu seorang tekan yang berkata seperti orang Ezeni. Yuk kita pergi ke mall. Enggak. Mau di mana? Di rumah saja. Yuk nonton yuk. Enggak. Di rumah saja. Mungkin dia butuh Tuhan Yesus. Itulah orang Ezeni. Orang Saduki, orang Farisi, orang Ezeni, orang Zelot. Masih ada orang Samaria. Masih ada ahli Torah, masih banyak, ada 18 atau sekitar itulah. Jumlah orang-orang hari itu yang Tuhan datang untuk jamah. Bapak Ibu, mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Bisa mengerti Bapak Ibu? Kalau sudah mengerti, kita mulai khotbahnya. Ayo. Lah iya, tadi kan lama gak jumpa masa langsung khotbah. Tadi ngobrol, ini ngobrol. Ini khotbah sekarang. Ini khotbah. Bapak Ibu, yuk kita buka yuk. Nah ini bagus nih Bapak, Yoel 2. Nah ini udah ya. Yoel 2, ayat 23. Ini ada lagunya Bapak Ibu, gak usah Anda nyanyikan. Gak usah Anda baca, ada lagunya. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Anda dengar kata-kata ini? Ada kata-kata dari Yoel kedua, Yoel 2, hujan awal dan hujan akhir. Bapak Ibu,
ini kata yang bagus. Dalam bahasa Ibrani, itu mirip dengan bahasa Indonesia. Ada sebuah kata yang diucapkan sama fonetiknya, atau homograf, tulisannya sama, homofon, suaranya sama. Gitu. Tetapi artinya tuh beda. Bapak Ibu tahu ya. Misalnya, bisa. Kamu bisa main apa? Artinya mampu. Tetapi kalau saya katakan, bisa ular itu berbahaya. Oh, racun. Jadi kata bisa itu bisa berarti adalah mampu, bisa berarti racun. Pakai kata-kata yang tulisannya sama, ucapannya sama. Homofon dan homograf. Jadi sinonim, homonim lah gitu. Nah itu satu, misalnya adalah bisa. Nomor dua, genting. Itu genting rumahmu rusak itu diperbaiki. Atap. Ini situasinya begitu genting sekali. Krisis Bapak Ibu. Jadi genting, satu kata diucapkan genting sama dan punya arti dua. Satu atap, satu lagi krisis. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang nomor tiga. Muka. Mukamu kenapa jerawatan begitu? Oh wajah. Duduk tuh di muka, bukan di belakang. Oh di depan. Muka itu bisa berarti wajah, bisa berarti juga di depan. Anda bisa ini ya. Hal yang sama terjadi di sini. Terjadi di sini. Waktu itu ditulis dalam bahasa Ibrani, menulis itu ditulis dengan kata yang bagus. Moreh. Ini Anda perlu makan kerupuk, jangan minum air ya. Kerupuk banyak, gak usah minum air gitu. Moreh. Gitu. Gitu. Moreh. Dan ini ditulis dengan kata-kata yang namanya ini. Malkosh. Moreh dan malkosh. Bapak Ibu, ini menarik. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Moreh bisa berarti hujan awal. Hujan awal tuh jatuhnya sekitar bulan September sampai bulan Desember. Hujan awal tuh di situ. Tujuan hujan awal itu adalah untuk mengairi tanah-tanah. Supaya tanah tuh siap ditaburi. Jadi dibuat gembur dulu. Tetapi Bapak Ibu, moreh juga punya arti kedua. Moreh itu artinya adalah guru. Oh guru itu rabi Pak. Oh rabi itu agama, guru agama itu rabi. Moreh itu guru. Jadi itu punya arti adalah hujan awal, tapi juga punya arti adalah guru. Engkau dan saya hari ini, itu diurapi oleh Tuhan. Setiap Anda diurapi, engkau memahami satu hal, lebih daripada orang-orang di muka bumi. Bapak Ibu Anda mengerti ya? Anda sudah melihat di muka bumi terjadi apa? Tahun ini, katanya loh, bukan kata saya loh, kata orang di muka bumi. Tahun ini tahun yang berat, yang susah. Anda mengerti bahwa tahun yang berat, yang susah adalah tahun yang mudah untuk penginjilan. Anda mengerti tahun penginjilan? Anda mengerti tahun 98 Bapak Ibu? Ada yang belum lahir, pasti 98 belum lahir. Ada yang baru umur 5 tahun. Yang 98 yang sudah dewasa, sudah mengerti apa yang terjadi pada tahun 98. Tahun terjadi itu, waduh, Indonesia bergolak Bapak Ibu. Tetapi yang paling mudah adalah Anda melihat daerah kota di Jakarta, kota. Daerah situ biasanya ada gereja. Gereja-gereja sana tuh jumlahnya sedikit. Kecil-kecil, 200-300 orang. Kalau punya 300 itu gembalanya berterima kasih sama Tuhan. Kecil-kecil jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Waktu kerusuhan terjadi, setelah itu pertobatan berlimpah luar biasa. Bapak Ibu, kondisi yang orang bilang kondisi yang payah, kondisi yang susah, kondisi yang tidak menguntungkan, ternyata adalah keuntungan besar bagi kerajaan sorga. Bapak Ibu, hal ini penting. Anda mengerti bahwa Tuhan siapkan hal ini untuk penginjilan yang besar. Bapak Ibu Anda bertanya sama saya, di manakah tempat di muka bumi yang paling besar penginjilannya? Iran, terbesar. Anda pasti kaget, hah Iran? Itu apa Pak? Iran. Orang-orang bertobat di muka bumi paling besar di Iran.
moreh, engkau diberikan pengurapan. Sehingga engkau bisa mengerti banyak hal. Engkau memahami banyak hal. Engkau melihat dengan pola yang berbeda. Sebab engkau menerima pengurapan moreh, guru. Engkau menjadi sadar segala sesuatu yang terjadi. Engkau melihat dengan pola yang berbeda, dengan kacamata pandang yang berbeda. Pola moreh ini Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Supaya dia memiliki pemahaman yang berbeda. Bapak Ibu, inilah hujan awal. Tetapi nanti Tuhan akan berikan hujan akhir. Hujan akhir itu sekitar bulan Maret dan April. Itu adalah panen raya besar. Jadi nabur dan kemudian panen raya besar harus pakai hujan. Hujan akhir itu mengatakan Malkos. Yang pertama, Malkos itu artinya adalah hujan akhir. Tetapi arti yang kedua yang homonim dengan itu, Malkos adalah tegar tengkuk yang dipatahkan. Orang-orang yang berkata, aku gak butuh Tuhan. Aku yang mengatakan, Yesus itu siapa? Dia merasa dia hebat, dia merasa dia kuat. Bapak Ibu Anda mengerti ya? Orang-orang yang tinggi hati seperti itu akan ditundukkan. Dan mereka akan menunduk. Malkos itu adalah kekerasan yang ditundukkan. Malkos bersama moreh akan bekerja bersama-sama. Moreh akan memberikan. Dan bersama itu Malkos yang tegar tengkuk akan ditundukkan. Hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Peristiwa bersama-sama ini Yoel katakan itu adalah peristiwa di akhir zaman. Bapak Ibu, ini sebentar lagi akan terjadi. Kondisinya sebentar lagi. Kondisi yang ini, Anda mungkin melihat sedikit sulit. Ini kondisi seperti, ini seperti kayak gini nih, saya bisa buat apa ya Bapak Ibu? Dalam kondisi masa sulit ini, engkau yang percaya, engkau yang melihat dengan pola yang pikiran yang berbeda, engkau akan mengalami. Malkos akan ditundukkan dan moreh dan Malkos. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama dan semuanya Bapak Ibu akan bertobat. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi hari-hari ini amanat agung itu merupakan satu hal yang penting. Tuhan berikan visi amanat agung. Amanat agung kok visi sih? Bapak Ibu, amanat agung itu satu kegiatan yang Tuhan berikan dari awal sampai akhir gitu. Jadi amanat agung adalah tahun ini, bukan tahun ini, tahun depan sampai Tuhan datang. Tetapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa amanat agung adalah hal yang harus Anda baca dan Anda mengerti sungguh-sungguh. Seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan pada mereka. 3 ya. Kalau Anda membuat 3 hal ini, engkau katakan yang terakhir. Sebab aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, 4 contoh dari kelompok ini. Tuhan datang dan membuat mereka mengerti mereka butuh Tuhan Yesus. Hari ini, waktu Anda berjalan lewat sehari-hari, di samping kiri, samping kanan Anda, ada banyak orang. Mungkin yang bertobat nih, 1 orang. Selama engkau hidup, kalau Anda minimalis ya 1 tuh. Selama Anda hidup, 1 orang bertobat. Anda harus menjadi penginjil di akhir zaman. Sebab Tuhan mengatakan, ini yang penting. Bapak Ibu, kisah ini, kisah yang menarik. Waktu Tuhan berkata, ayo pergi. Dan engkau dan saya, kita pergi sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir
zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bữa sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ông tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bài tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình bàn play mà nè cho chơi miệng bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตี้ยจะยาวนายเตี้ยเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปยาเตี้ยกุยทันอีกไงนายเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตี้ยเจ้ากันมาเนี่ยจะใจกันไปป่ายเตี้ยcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tình cha ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá chỗ sang cần nhả cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay
bây giờ in nấu cần và bù phá hô xí trong sấy cần quay mê văn nè tu pay tu satani pada kang ni ti giờ không nang lau màไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมันต่อด้วยกันซอยติมหาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นปุฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายที่วันเนี่ยไปยากันเราไม่ฝามจะปุฝาคัดตุนไหมไม่ปูฝาไม่นักฝามนะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนใบตรงยางหวานนั้นแพ้ไปกันลงทูแพ้ก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปูฝาเจ้าไม่ยิงปูฝายาวนางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจุไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho có bắnไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậy cần lò mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho y lọc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lò bây giờ y tế cần lò cho mày ngày ngủ như vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lò Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lò cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lục tới mà sao phạm cần lò bay ông nhà cần lầu xin Giêsuไปnhìn xa kia còn mà tảoไปkiếm Giêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันลาวท้ายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้มีท้ายาเนี่ยจะไปเก็บไผ่ไปที่ไต้ฟุ้งมีไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไผ่ซอยองค์กันลาวมาไปเก็บGiêsuหนาวมีตั้งลอมเขาปูฝาลอมเขาGiêsuกลางหนาวไปป่ายไผ่ไปเก็บไผ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บGiêsuนี้กันเราท้ายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้Giêsuจะใจต้องกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทางปูฝาต่างหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali dalam Yohanes 3 ayat 7.
Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan.
Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman,
mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
了。